all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Yan Shaoze berkata dengan suara rendah, untuk membiasakan semua orang dengan aturan baru, serta untuk menilai keterampilan semua orang, kita sekarang akan memiliki pertandingan antara yang lama dan tim baru. Karena tim baru saja dibentuk, mereka masih perlu waktu untuk belajar bekerja sama. Karenanya, kami hanya akan memiliki chapter penyisihan individual untuk hari ini. Tim pertama yang sepenuhnya dihilangkan kalah. Karena ada perbedaan kekuatan antara kedua tim baru dapat mengirim 10 anggota. Petik 2. Penghapusan individu. Seven Monsters Shrek tanpa emosi. Tim baru, termasuk Wang Qiwer, tampak sangat bersemangat untuk mencobanya. Jelas, mereka tidak percaya bahwa tim lama lebih baik daripada mereka. Pertandingan ini akan diadakan di area duel jiwa. Ayo pergi. Sebuah feri sudah menunggu mereka di paviliun Dewa Laut. Semua orang naik feri saat menuju ke arah halaman luar untuk daerah duel jiwa. Itu adalah tempat yang lebih besar, dan karenanya, mereka bisa lebih menunjukkan kekuatan mereka di sana. Dai Huabing menatap tajam ke arah Huo Yuhao di seberangnya, cahaya berputar di pupil matanya. Sementara dia yakin dengan kemampuannya sendiri, dia belum pernah mengalahkan Huo Yuhao sekali selama bertahun-tahun. Secara khusus, selama tanggal butir takdir Laut Dewa, kelompok mereka masih belum bisa mengalahkan Huo Yuhao dan Wang Donger. Mereka nyaris tidak memiliki kesempatan saat itu. Itu merupakan pukulan besar bagi kepercayaan dirinya. Sementara dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu karena keterampilan fusi jiwa bela diri Huo Yuhao dan Wang Donger, dia tidak tahu apakah dia bisa mengalahkan mereka bahkan jika dia menggunakan keterampilan fusi jiwa bela diri yang dia miliki dengan Zulu. Sekali lagi, kesempatan lain muncul dengan sendirinya. Kali ini, mereka akan berlaga di chapter penyisihan individu. Tidak akan ada keterampilan fusi jiwa bela diri. Bisakah dia mengalahkan Yuhao dalam pertarungan 1 lawan 1? Huo Yuhao duduk di seberangnya, tetapi dia tidak memandang Dai Huabing. Secara alami, dia tidak akan menyibukkan diri dengan apa yang dia pikirkan. Sehubungan dengan musuh bebuyutannya yang telah membunuh ibunya, kebencian akan selalu muncul di hati Huo Yuhao setiap kali dia melihatnya, tidak peduli seberapa besar dia telah menjadi lebih tenang. Dia takut dia tidak bisa mengendalikan emosi ini, dan mungkin membunuhnya di akademi. Saya seorang Raja Jiwa 5 Cincin, Ibu, dapatkah Anda melihatnya? Saya sudah menjadi Raja Jiwa. Di masa depan, saya akan menuju ke Mansion White Tiger Duke dan membalas Anda. Saya akan membuat mereka yang menyebabkan kita menderita begitu banyak membayar untuk apa yang mereka lakukan. Dengan pemikiran ini di benaknya, mata Huo Yuhao sedikit sayu. Namun, dia masih melihat lurus ke depan, tetapi ke arah Wang Qiwer. Wang Donger dengan lembut menjepit tangannya. Tubuh Huo Yuhao membeku, dan kemudian dia sadar kembali. Apakah kamu begitu asyik? Wang Donger bertanya setengah bercanda. Huo Yuhao tersenyum pahit dan menjawab, tidak, saya sedang memikirkan hal-hal lain. Wang Donger mengangguk dan menatap permukaan danau yang jernih. Kamu tidak perlu menjelaskan. Saya, Cao Jinsuan terkekeh, monitor kelas, mengapa kamu tidak memperkenalkan kami keindahan ini di sebelahmu? Halo, cantik, saya Cao Jinsuan. Saya dulu teman sekelas monitor kelas. Petik 2. Wang Donger memandangnya dengan dingin dan berkata, apa yang harus diperkenalkan? Apakah kamu tidak mengenali saya setelah saya mengubah gaya rambut saya? Petik 2. Setelah dia mengatakan itu, keempat orang dari kelas semua tertegun. Mengapa suara ini terdengar begitu akrab, begitu juga nadanya? Murid Cao Jinsuan berkontraksi saat dia bertukar pandang dengan Zhou Shichen.
Kemudian, mereka berseru serentak, Wang Dong. Wang Donger menahan tawa dan berkata, itu aku. Cao Jinsuan menatap dengan kaget dan berkata, kamu seorang wanita. Dan kamu persis menyerupai kapten kami. Apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Monitor kelas, beritahu kami sekarang, apa yang terjadi? Apa urusanmu? Petik 2. Huo Yuhao terkekeh, dia berpakaian seperti anak laki-laki. Zhou Sichen menunjuk Huo Yuhao dan kemudian Wang Donger. Berpakaian seperti anak laki-laki. Jadi kalian berdua hidup bersama di masa lalu. Tahukah Anda tentang ini? Surga Anda berdua hidup bersama di usia yang begitu muda. Surga. Petik 2. Wang Donger berdiri tiba-tiba, wajahnya memerah karena marah. Dia berkata, apa yang Anda maksud dengan hidup bersama di usia yang begitu muda? Saat itu, saya masih seorang siswa laki-laki. Kami tidak tinggal bersama. Petik 2. Zhou Sichen terkekeh dan berkata, benar, kamu tidak hidup bersama. Yang kamu lakukan hanya tidur di kamar yang sama. Petik 2. Dengan itu, semua orang di sekitar mereka tidak bisa menahan senyum. Mata Wang Donger menyipit. Dia mengertakkan giginya dan berkata, Zhou Sichen, jika kamu punya nyali, naiklah dulu nanti. Jika saya tidak mengalahkan Anda sampai cap terbelur, nama keluarga saya bukan Wang. Petik 2. Zhou Sichen tidak tertarik pada tipuannya. Dia segera mengadopsi nada serius dan berkata, bukan saya yang memutuskan kapan saya harus naik nanti. Saya akan mendengarkan kapten saya. Petik 2. Kalau begitu, kamu akan naik lebih dulu. Suara jelas Wang Qiwer melayang. Kapten. Zhou Sichen menatap Wang Qiwer dengan kaget. Wang Qiwer mengabaikannya. Tidak ada yang tahu mengapa dia tiba-tiba memutuskan untuk membantu Wang Donger. Ekspresi Wang Donger segera berubah. Baik sekali. Di pertandingan nanti, aku ingin menjadi yang pertama bertarung, kakak senior. Petik 2. Bei Bei tersenyum dan mengangguk. Zhou Sichen tampak kecewa saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana mungkin aku lupa bahwa dia persis menyerupai kapten kita. Mereka pasti bersaudara. Saya bodoh. Cao Jinsuan, itu semua salahmu. Anda memaksa saya dalam hal ini. Monitor kelas, saya telah dianiaya. Petik 2. Wang Donger adalah monitor kelas saat itu. Dia jelas tidak memanggil Huo Yuhao di sini. Tanda hubung. Ketika tontonan itu berakhir, feri mencapai pantai danau, dan semua orang melompat ke pantai. Dipimpin oleh Penatua Suan, Yan Shaoze, dan Kai Meier, mereka menuju ke arena duel jiwa. Ekspresi Zhou Sichen tampak tertekan seperti terong. Persiapan sudah selesai di arena duel jiwa. Itu tenang di dalam. Satu-satunya penonton untuk chapter penyisihan individu adalah Penatua Suan dan dua dekan. Secara alami, mereka akan bertindak sebagai hakim. Penatua Suan dan Kai Meier berdiri di samping. Yan Shaoze berkata kepada kedua tim, kamu masing-masing akan mengambil sisi utara dan selatan. Kapten akan memutuskan urutan pertempuran. Setelah beberapa saat, kirim rekan setim pertama Anda keluar. Saya akan menjadi hakim. Anda punya 10 menit. Petik 2. Kedua sisi berdiri di ujung yang berlawanan. Seven Monsters Shrek secara alami tidak mengatakan apa-apa. Setelah beberapa pemikiran, Bei Bei mulai membagi mereka menjadi beberapa tim. Seperti yang dia katakan sebelumnya, Wang Donger adalah yang pertama pergi. Sisi lain lebih riuh. Kamu akan menjadi yang pertama nanti, kata Wang Qiwer sambil menunjuk Zhou Sichen. Zhou Sichen memiliki ekspresi pahit di wajahnya ketika dia berkata, Kapten, kita akan melawan mereka. Jika kami ingin membingungkan mereka, Anda harus mengirim seseorang dengan kemampuan untuk menyaingi Wang Donger. Saya rasa saya tidak bisa melakukan itu. Petik 2. Wang Qiwer mengerutkan kening dan berkata, apa gunanya orang yang tidak jujur? Karena saya sudah berjanji kepada mereka, Anda akan menjadi yang pertama pergi. Apakah Anda punya pertanyaan lagi? Petik 2. Zhou Sichen biasanya orang dengan sedikit kontrol diri. Namun, setelah menyadari betapa mendominasi Wang Qiwer, dia tidak mengatakan apa-apa. Namun, hanya karena dia diam saja tidak berarti yang lain tidak keberatan.
Dai Huabin mendengus dingin dan berkata, sebagai kapten, bagaimana kamu bisa mengerahkan rekan satu timmu tanpa meminta persetujuan kami terlebih dahulu? Apakah ini yang ingin Anda menangkan? Bagi saya pikir Anda ingin kami kehilangan dengan sengaja karena Anda memiliki ikatan yang baik dengan mereka. Petik 2. Wang Qiuer memelototinya. Tiba-tiba, Dai Huabin merasakan jantungnya mencekik. Seolah-olah binatang buas yang menakutkan sedang menatapnya. Aku tidak mengerti dirimu. Ini adalah perdebatan, dan tujuannya adalah untuk membuat semua orang saling mengenal. Apakah ada masalah dalam mengirim orang tertentu terlebih dahulu? Apakah Spar Intra Academy begitu penting? Yang kami inginkan adalah mengalahkan mereka di turnamen Master Jiwa Continental Elite Youth. Jika Anda tidak dapat menghormati perintah saya, Anda bebas untuk berhenti. Petik 2. Kamu, Dai Huabin berada di ambang meledak dari kemarahan. Namun, Zulu, yang ada di sisinya, menariknya kembali. Semua orang menjadi lebih tua, dan mereka tidak lagi impulsif seperti Dai Huabin. Impulsifnya telah mengakhiri studinya di kelas 1. Sementara dia diperlakukan dengan baik di kelas 2, dia masih lebih lemah daripada Huo Yuhao dan Wang Dong, meskipun hanya sedikit. Zulu tahu betapa pentingnya turnamen ini bagi Dai Huabin. Karenanya, dia tidak bisa diizinkan untuk melakukan hal yang terburu-buru atau impulsif sekarang. Dai Huabin tidak mengatakan apa-apa. Namun, Wu Feng berkata dengan misterius, Kapten, kemiripanmu dengan Wang Donger tidak biasa. Apakah Anda saudara perempuan? Petik 2. Mata Wang Qiuer berubah dingin dan dia berkata, saya hanya akan mengatakannya sekali. Saya tidak punya hubungan darah dengannya. Kami adalah lawan. Selain itu, kami tidak memiliki ikatan lain. Apakah itu jelas? Wu Feng memelototinya. Apa yang salah denganmu? Tidak bisakah kamu berbicara dengan baik? Petik 2. Wang Qiuer berbalik dan menghadap Wu Feng. Pada saat itu, energi yang kuat melonjak dari tubuhnya. Wu Feng memiliki jiwa bela diri tipe naga. Namun, di depan Wang Qiuer, dia tidak bisa menenangkan dirinya bahkan jika dia melepaskan jiwa bela dirinya. Dia mundur selangkah karena terkejut, memandang Wang Qiuer dengan cahaya yang sama sekali berbeda. Penindasan superior, bagaimana itu mungkin? Apa jiwa bela diri Anda? Petik 2. Wang Qiuer mengabaikannya. Dia menoleh untuk melihat Zhou Shichen dan berkata, pergilah, jangan khawatir tentang menang atau kalah. Cobalah yang terbaik. Petik 2. Oke, jawab Zhou Shichen setuju. Dia berbalik dan berjalan menuju arena. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa Wang Qiuer lebih menakutkan dari Wang Donger. Dai Huabin dan Wu Feng bukan orang lemah, tapi dia masih bisa mendominasi mereka berdua. Tidak heran sekolah menjadikannya kapten. Yang terbaik adalah tidak mendapatkan sisi buruknya. Dia dengan cepat berjalan ke tengah arena. Dari sisi lain, Wang Donger juga muncul. Zhou Shichen memasang ekspresi sedih ketika dia berkata, monitor kelas, tolong tunjukkan belas kasihan. Jangan merusak wajah tampan saya, kebahagiaan hidup saya tergantung padanya. Petik 2. Wang Donger tertawa. Itu tidak benar. Saya merasa bahwa wajah Anda adalah kekecewaan bagi seluruh umat manusia. Biarkan saya melakukan beberapa operasi kosmetik untuk Anda. Yan Shaoze, yang berdiri di tengah arena, berkata, sudah cukup, mari kita mulai. Dengan itu, dia perlahan mundur beberapa langkah. Huo Yuhao, Wang Donger, Zhou Shichen, dan Cao Jinxuan adalah teman sekelas. Namun, mereka belum berlatih bersama selama beberapa waktu. Mereka tidak lagi saling kenal dengan baik, dan ingatan mereka tentang satu sama lain terjebak di masa lalu. Saat Yan Shaoze berkata, mulai, Zhou Shichen segera melepaskan jiwa bela dirinya. Sebuah tracer Bible tebal menggantung di udara. Cahaya yang dipancarkan oleh tracer Bible jauh lebih kuat daripada di masa lalu. Dua cincin kuning dan dua cincin ungu berputar di sekitar buku tebal itu. Zhou Shichen sekarang adalah leluhur jiwa berdering 4. Namun, kekuatan jiwanya sudah di peringkat 48. Dan dia tidak jauh dari menjadi raja jiwa. Di kelas 1, dia dianggap luar biasa. Baru saja dia merilis tracer Bible, Wang Donger bergerak.
Dia tidak buru-buru melepaskan jiwanya, tetapi dia melompat dan berlari menuju Zhou Zichen. Saat Zhou Zichen merilis tracer Bible-nya, ia juga mundur dengan cepat. Sementara dia adalah seorang Master Assault System Battle Soul, strateginya adalah dalam pemanggilan. Keistimewaan tracer Bible-nya adalah ketika memperoleh cincin jiwa, itu bisa menjebak binatang buas yang terbunuh di dalamnya. Sementara dia hanya bisa secara pribadi mendapatkan keterampilan jiwa tunggal dari jiwa binatang, dia juga bisa memanggil jiwa binatang dengan keterampilan jiwa karakteristiknya sendiri. Ini adalah keuntungan dari tracer Bible-nya. Beberapa sistem assault pertempuran jiwa guru memiliki kemampuan memanggil seperti itu, dan tracer Bible-nya adalah salah satu yang terbaik. Wang Donger cepat, tetapi Zhou Zichen tidak pemalas. Mereka semua diajari cara berlari oleh Zhou Yi. Zhou Zichen mundur dengan cepat, tetapi tracer Bible-nya sudah terbuka. Cincin jiwa pertamanya mulai bersinar. Sinar cahaya kuning muncul, jatuh dari tracer Bible ke tanah di depannya. Seekor beruang besar muncul dan menghalangi jalan Wang Donger. Ini adalah keterampilan jiwa pertama Zhou Zichen, di mana ia memanggil beruang tanah. Wang Donger terus menyerang maju. Ketika beruang bumi muncul, ia segera mengangkat cakarnya dan membantingnya dengan ganas. Zhou Zichen tidak memanggilnya untuk memukul Wang Donger. Dia jelas bahwa dengan kelincahan Wang Donger, Earthen Bear tidak bisa menyerangnya. Yang dia ingin lakukan adalah memperlambatnya. Cakar beruang tanah menghantam tanah, dan ledakan keras terdengar. Gempa kuat menuju Wang Donger. Sama seperti cakar Earthen Bear menyentuh tanah, Wang Donger melompat. Pengalaman pertempurannya bisa dengan mudah menyaingi pengalaman Huo Yuhao. Di udara, cahaya biru dan emas terang mulai bersinar. Sayap Dewi kupu-kupu Radiant dengan nyaman menyebar terbuka dari punggungnya, memungkinkannya untuk terbang ke atas dengan segera. Di udara, mereka tiba-tiba mengepak, dan menambah kecepatan ketika dia terbang di atas kepala Earthen Bear, langsung menuju Zhou Zichen. Zhou Zichen tidak membuang waktu. Setelah ia memanggil beruang bumi, cincin jiwanya yang kedua, ketiga, dan keempat semuanya mulai bersinar dengan cahaya. Dia memanggil Flaming Demon Tiger, Hutan Bramble, dan Netherworld Python. 3 keterampilan jiwa dirilis hampir bersamaan. Cara Zhou Zichen untuk memanggil keterampilan jiwa memiliki batasannya sendiri. Terutama, dia hanya bisa melepaskan satu keterampilan jiwa sekali. Misalnya, hanya ada satu Earthen Bear, dia tidak bisa memanggil Earthen Bears tanpa henti. Hanya ketika mati dia bisa memanggil yang lain. Flaming Demon Tiger meraung, dan bola api besar terbang dari mulutnya saat membombardir Wang Donger di tengah penerbangan. Zhou Zichen menghilang ke hutan Bramble. Hanya dalam beberapa detik, hutan Bramble sudah mencapai 20 meter. Itu telah tumbuh menjadi ukuran yang sangat besar, dan semak-semaknya memanjang dengan sangat cepat. Segera, itu setinggi satu orang. Keributan di atasnya datang untuk Wang Donger seperti gelombang besar, dengan beberapa dari mereka merayap di tanah sebelum menembak ke atas. Melihatnya, selama Wang Donger mendekat, tanaman merambat berduri akan menyerangnya. Dilindungi oleh hutan Bramble, Zhou Zichen tidak lagi terlihat. Niatnya jelas, dia tahu bahwa dia bukan tandingan Wang Donger, yang adalah seorang kaisar jiwa. Yang bisa dia lakukan adalah perlahan-lahan membuatnya lelah. Ini adalah chapter penyisihan individu, dan pemenang harus memiliki stamina untuk melanjutkan. Namun, kultivasi master jiwa terbatas. Yan Shaoze mengangguk dari sela-sela. Zhou Zichen adalah seorang siswa dengan pikiran yang sangat jernih. Dia bisa memaksimalkan kekuatannya sendiri, dan dia tidak takut menghabiskan kekuatan jiwanya. Kuncinya adalah membuat lawannya menghabiskan energi jiwanya juga. Wang Donger masih menggantung di udara, melebarkan sayapnya lebih jauh. Saat cincin jiwanya yang kedua mulai bersinar, seluruh langit menjadi basah oleh cahaya keemasan. Dia membombardir hutan Bramble dengan dewi cahaya kupu-kupu. Bola api Flaming Demon Tiger terus menimpanya. Juga, sementara ada banyak semak, mereka tidak kuat. Dewi cahaya kupu-kupu mampu memblokir banyak dari mereka, dan sisanya diblokir oleh kekuatan jiwa defensif Wang Donger. Wang Donger mendengus, dan tiba-tiba membalik. Dia tidak lagi terbang di depan,
melainkan turun ke Erten Bear, yang perlahan berdiri. Tubuhnya berubah tajam, dan ujung sayapnya mengarah lurus ke bahu Erten Bear. Pada saat yang sama, dia membenturkan kedua telapak tangannya, dan bola cahaya besar terbang, mengarah langsung ke Flaming Demon Tiger. Erten Bear dikendalikan oleh Zhou Zichen. Ketika dia melihat Wang Donger datang, dia tidak ragu untuk menginstruksikan beruang untuk memukulnya dengan cakar. Namun, Wang Donger adalah seorang kaisar jiwa. Perbedaan kekuatan ditunjukkan pada saat ini. Cahaya biru dan emas menyala. Wang Donger mendarat di tanah, dan beruang bumi di belakangnya membeku. Dua luka besar, satu biru dan satu emas, memanjang dari bahu Erten Bear sampai ke kaki belakangnya, berselang-seling di tengah punggungnya. Sebelum sayap kupu-kupu setajam silet, kemampuan bertahannya jelas tidak cukup. Wang Donger mempercepat pada saat ini. Bola cahaya menuju Flaming Demon Tiger meledak dan berubah menjadi bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya, menjebak harimau di dalamnya. Meskipun ini hanya keterampilan jiwa ketiganya, itu didukung oleh kekuatan jiwa kelas 60-nya. Setiap pisau bertepi dengan energi destruktif yang cukup. Flaming Demon Tiger tercabik-cabik. Di antara 4 keterampilan jiwa yang dipanggil, 2 telah dihancurkan. Namun, Wang Donger tidak menagih ke hutan Bramble. Sebaliknya, sayapnya berubah. Sayapnya, yang berwarna biru seperti laut pada awalnya, tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan. Setelah itu, api keemasan mulai membakar ujung sayapnya. Saat api berkobar, itu menyebar ke setiap sudut sayapnya, akhirnya menutupi tubuh Wang Donger dalam lapisan cahaya keemasan. Api keemasan terang itu seterang siang hari. Wang Donger menyerang ketika dia langsung menuju hutan Bramble. Zhou Zichen tidak mencoba memanggil 2 kemampuan jiwanya lagi, karena dia sangat jelas bahwa tidak mungkin mereka bisa menghentikannya. Karena itu, ia memutuskan untuk menghemat energi jiwanya untuk 2 keterampilan jiwanya yang terakhir. Netherworld Python bersembunyi di hutan Bramble, yang sekarang 30 meter, dan terus berkembang. Ketika Wang Donger mendekat, hutan Bramble yang besar mulai meringkuk dan mencoba menjeratnya. Wang Donger mendengus dingin, dan wujudnya berubah halus. Teknik rahasia Tangsek, Trek Shadow membingungkan. Sayap kupu-kupunya, bersinar dengan api keemasan, menjadi sama menakjubkannya dengan Rayman of Light ketika dikombinasikan dengan Ghost Shadow Perplexing Track. Rambutnya yang biru pucat beterbangan di atas angin di belakangnya, dan kedua sayapnya seperti 2 sabit yang menyala menebas dengan gerakan menyamping. Saat semak berduri menyentuh sayapnya yang menyala, mereka mundur. Dengan guillotine wings-nya, Wang Donger masuk ke hutan Bramble seperti pemanen gabungan. Dimanapun dia menyentuh, semak duri akan dikirim terbang. Api emas mulai menyebar di hutan semak. Itu adalah serangan yang sangat kuat. Zhou Zichen mengalami depresi, ini adalah bentuk penindasan yang superior. Dia percaya bahwa jika dia adalah kaisar jiwa 6 cincin, tidak akan mudah bagi Wang Donger untuk masuk ke hutan Bramble-nya. Namun, sebelum Wang Donger, hutan Bramble terlalu lemah. Secara khusus, api di sayapnya adalah kartu truf alami di hutannya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memakainya. Zhou Zichen mencoba untuk mengisi hutan semak sambil mengubah posisi, mencegahnya menemukannya. Pada saat yang sama, Netherworld Python perlahan-lahan merangkak ke arahnya. Api Wang Donger mendapatkan kekuatannya dari sinar keemasannya. Dia juga menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melacak Zhou Zichen. Namun, Zhou Zichen memang licik. Dia mengisi semak duri secepat dia menghancurkannya. Wang Donger mengangguk diam-diam pada tindakannya. Jika dia tidak ingin menggunakan keterampilan jiwa tingkat tinggi, satu-satunya cara baginya untuk mengalahkan Zhou Zichen adalah memakainya sampai dia kehabisan kekuatan jiwa. Jika itu masalahnya, mari kita lihat siapa yang akan lelah dulu. Pada saat ini, bayangan hitam ilusi tiba-tiba muncul di belakang Wang Donger. Siluetnya setengah transparan, tetapi besar. Itu melilit Wang Donger dan menyempit bahkan guillotine wings miliknya. Sementara tubuhnya yang tangguh berderak di bawah hawa panas dari apinya, ia mampu meluangkan waktu untuk Zhou Zichen. Keberhasilan. Zhou Zichen bersukacita dalam hatinya. Tanpa ragu sedikit pun,
Zhou Shichen mengarahkan hutan bramble-nya untuk langsung ke arahnya. Jika dia bisa mencetak kemenangan karena kecerobohannya, itu akan sangat menyenangkan. Namun, walaupun mimpi mungkin menyenangkan, mimpi itu jarang nyata. Sama seperti Zhou Shichen mencoba untuk membanjiri Wang Donger dengan banyak omong kosong dengan harapan menekannya sepenuhnya dan memaksanya untuk mengakui kekalahan, energi jiwa yang kuat mulai bergetar. Sinar cahaya keemasan sekitar 30 meter tiba-tiba muncul. Netherworld Python dibersihkan oleh cahaya keemasan ini, dan semua semak di sekitarnya menjadi debu. Cincin jiwa keempat dan kelima Wang Donger bersinar sebentar-sebentar. Saat heksagram arai menendang, Wang Donger, yang berada di atasnya, mulai berubah juga. Dia menunjuk dengan tangan kanannya, dan arai heksagram tiba-tiba terbang. Tiang emas raksasa cahaya sepanjang 100 meter, tersapu. Kekuatan menakutkan mengurangi sisa semak berduri menjadi debu. Bahkan Zhou Shichen tersapu oleh cahaya keemasan terang. Tidak bisa bergerak karena cahaya, tidak mungkin dia bisa bergerak lagi. Dia mencoba mengangkat tangannya untuk mengakui kekalahan. Keterampilan jiwa kelima Wang Donger, heksagram kontrol. Ini bukan sepenuhnya kekuatannya, tetapi sebaliknya, dia hanya meminjam kekuatan dari heksagram arai. Jika dia melepaskan kekuatan ini sendiri, besarnya akan berbeda. Tentu saja, cara dia melepaskan kekuatan ini memungkinkannya untuk menghemat kekuatan jiwa. Ketika cahaya keemasan menghilang, Zhou Shichen berbaring di tanah dengan ekspresi sedih di wajahnya. Api cahaya telah menghabiskan kekuatan jiwanya. Jika Wang Donger tidak menarik kembali kekuatannya pada waktunya, pakaiannya mungkin telah terbakar. Yan Shaoze berkata sambil tersenyum, penampilan Shichen layak. Pergi, kirim yang berikutnya. Petik 2. Zhou Shichen bersukacita. Bukan hal buruk meninggalkan kesan baik pada dekannya. Dia dengan cepat membungkuk ke Yan Shaoze, memberi acungan jempol kepada Wang Donger, dan kembali ke sudut timnya. Wang Qiwer memandang rekan satu timnya, menunjuk dengan tangan cincinnya, dan berkata, giliranmu. Sisanya memandangnya dan menyadari bahwa dia memilih secara acak. Rekan satu tim berikutnya yang ingin ia kirimkan adalah salah satu dari Lan Sisters, Lan Susu. Lan Susu dan Lan Luoluo sama-sama leluhur jiwa. Mereka adalah master sistem kontrol pertempuran jiwa, dan jiwa bela diri mereka adalah rambut mereka. Namun, alasan mereka dipilih sebagai pengganti tim utama adalah karena keterampilan fusi jiwa bela diri mereka. Dalam pertarungan 1 lawan 1, bagaimana mereka bisa melawan Wang Donger? Jelas, mereka tidak bisa, karena mereka dengan cepat dikalahkan oleh Wang Donger setelah mereka dikirim untuk berperang satu persatu. 3-0. 7 monster Shrek memiliki skor 3. Kamu, orang keempat yang ditunjuk Wang Qiwer adalah Xie Xuanyu. Dibandingkan dengan Lan Sisters, Xie Xuanyu jauh lebih kuat. Lagi pula, dalam hal kultivasi, ia dianggap sebagai salah satu yang paling kuat bersama Dai Huabing dan Ning Tian ketika ia pertama kali bergabung dengan akademi. Pada saat itu, Huo Yuhao belum menunjukkan keahliannya. Ketika Xie Xuanyu naik, gelombang pertempuran berubah. Sementara dia akhirnya dikalahkan, dia bisa menghabiskan banyak energi jiwa Wang Donger. Donger, kembali. Kami akan mengakui kekalahan chapter ini dan mengubah Anda keluar. Setelah Wang Qiwer mengirim rekan setimnya yang kelima, Ning Tian, Bei Bei mengingat Wang Donger. Performa Wang Donger sangat bagus karena dia berhasil memenangkan 4 pertempuran berturut-turut. Kaitu, Bei Bei memberi isyarat pada Hekaitu. Hekaitu melangkah ke arena. Kepalanya yang botak besar memang unik. Selain itu, ia telah meninggalkan kesan mendalam pada semua orang selama nasib Laut Dewa. Pada hari itu, Ning Tian menjadi peserta lain pada kencan buta itu. Pada akhirnya, dia kehilangan. Ning Tian adalah seorang guru jiwa tipe tambahan, tapi dia adalah gadis yang pintar. Sementara Wang Qiwer memilihnya tanpa mengetahui kekuatannya, dia tetap berjalan. Meskipun dia tidak bisa bertarung dengan jiwa bela dirinya, dia bisa menggunakan alat jiwa. The Seven Treasures Glaze sekte penggunaan alat jiwa berbeda dan lebih unggul dari sekte lain. Namun, Bei Bei juga berpengalaman dan licik. Selama nasib Laut Dewa, dia sudah melihat Ning Tian menggunakan alat jiwanya sebelumnya.
Ditambah dengan pemahamannya tentang Seven Treasures Glaze Pagoda, dia memutuskan untuk mengirim insinyur jiwanya yang paling berpengalaman. Akui kekalahan, kata He Kaitu dengan tidak ramah. Ningtian mendengus dingin dan berkata, bagaimana kamu tahu aku akan kehilangan sebelum kita bahkan bertarung? Saat dia mengatakan itu, sepasang sayap menjulur ke belakang, dan cahaya muncul dari mereka. Ini membawa tubuh mungilnya ke udara. Itu adalah alat jiwa tipe terbang. Tidak hanya itu, seluruh tubuh Ningtian menjadi dipersenjatai. Sebuah meriam jiwa memposisikan dirinya di bahunya, dan banyak alat jiwa berubah menjadi baju besi di seluruh tubuhnya. Kekuatan jiwanya berkumpul, dan meriam jiwanya meledak ke arah He Kaitu. He Kaitu memandang tanpa daya. Dia mengangkat tangan kanannya, dan cahaya putih melintas. Peluru meriam Ningtian telah dirilis meledak di udara. Kemudian, murid-murid He Kaitu mulai menyusut. Seperti transformator, suara logam bergema dari tubuh He Kaitu. Dia tampaknya telah menanamkan dirinya di tanah ketika meriam tebal yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuhnya. Mereka mengunci Ningtian, yang tampak seperti target di langit. Di antara 7 monster Shrek, siapa yang terkuat? Jika seseorang bertanya kepada Huo Yuhao, dia akan menjawab bahwa dalam kondisi tertentu, ketika jarak antara para petarung lebih dari 200 meter, senior keduanya adalah yang terkuat. Penelitian He Kaitu mengkhususkan diri dalam Soul Tool Fortresses dan Canary Soul Cannons. Tujuannya adalah untuk menghasilkan jumlah kerusakan terbesar yang mungkin terjadi. Karena yang lainnya belum mencapai tingkat jiwa bijak 7 cincin, He Kaitu, sebagai insinyur jiwa, tidak diragukan lagi yang paling kuat. Tentu saja, dia hanya mendapat keuntungan jika dia cukup jauh. Begitu tuan jiwa lain mendekatinya, keuntungannya akan dibatalkan. Dengan kata lain, jika Bei Bei bertarung melawan He Kaitu dan mereka terpisah 200 meter, He Kaitu mungkin akan mengalahkannya. Namun, jika jarak mereka hanya 100 meter, tidak ada yang tahu siapa yang akan menang. Jika mereka hanya berjarak 50 meter, maka Bei Bei memiliki peluang lebih tinggi untuk menang. Untuk Ningtian, sementara gayanya adalah tipe bantu, dia berjuang sebagai insinyur jiwa. Melawan He Kaitu, insinyur jiwa teratas dari Shrek Academy, bagaimana dia bisa mendapat kesempatan? He Kaitu merilis rentetan serangan yang sangat terkonsentrasi terhadapnya. Saat dia akan menindaklanjuti, Yan Shaoze menghentikannya. Ningtian dikalahkan. Wang Qiwer berdiri di samping. Selain dia, semua orang di timnya mengenakan ekspresi jelek di wajah mereka. Sejak awal kompetisi, sementara mereka memiliki keunggulan dalam hal jumlah, mereka telah kehilangan 5 putaran. Di sisi lain, hanya Wang Donger yang kehilangan pertandingan. Alat jiwa He Kaitu yang kuat mengejutkan semua orang. Di pihak Wang Qiwer, hanya Dai Huabing, Zulu, Wu Feng, dan Cao Jinsuan yang tersisa. Wang Qiwer berbalik untuk melihat rekan satu timnya dan mendesah dalam hatinya. Perbedaan kekuatan memang sangat luas. Tim Huo Yuhao masih dipenuhi energi. Akan sangat sulit bagi mereka untuk memenangkan pertandingan ini. Meski begitu, dia tidak bisa membiarkan moral timnya benar-benar habis. Dia harus membangkitkan semangat mereka. Pada titik ini, Wang Qiwer berkata dengan tenang, saya akan naik berikutnya. Dengan itu, dia berjalan ke tengah arena. Ketika mereka menyaksikan Wang Qiwer melangkah, Dai Huabin dan yang lainnya yang belum bertempur terpana. Dari sudut pandang mereka, mereka berpikir bahwa pengaturan Wang Qiwer adalah acak, dan bahwa mereka akan menjadi yang terakhir yang ditugaskan. Mereka tidak pernah berharap ini terjadi. Ketika Wang Qiwer muncul, ekspresi santai He Kaitu berubah serius. Hari itu, dia secara pribadi menyaksikan bagaimana Wang Qiwer mengalahkan Ji Juechen. Sementara itu bisa dikatakan karena pilihan senjata Ji Juechen, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya dia. Saat makan malam-malam itu, semua orang mencoba menanyakan tentang kekuatan Wang Qiwer. Huo Yuhao dan Wang Donger telah memberi mereka deskripsi singkat. Sekarang, ketika dia mendekatinya, dia secara alami menjadi lebih waspada. Ketika Yan Shaoze melihat Wang Qiwer melangkah keluar, dia mengangguk dalam hati. Gadis ini bukan satu dengan semua otot dan tanpa otak.
Memilih untuk bertarung sekarang jelas merupakan caranya meningkatkan moral. Wang Qiwer memandang He Kaitu dan kemudian mengangguk pada Yan Shaoze untuk menunjukkan bahwa dia sudah siap. Yan Shaoze mengumumkan, mulai. Untuk memastikan bahwa kompetisi itu adil, He Kaitu, yang adalah seorang insinyur jiwa, harus mengambil semua alat jiwanya setelah putaran terakhir. Karena itu, dia perlu melepaskan alat jiwanya sekali lagi di chapter baru. Saat Yan Shaoze berkata, mulai, Wang Qiwer langsung bertindak. Cahaya keemasan menyilaukan bersinar dari tubuhnya. Dia menginjak tanah dengan kaki kanannya, dan tanah meledak dengan suara mengerikan seperti seekor naga besar yang baru saja menginjaknya. Dalam radius 2 meter, tanah runtuh sepenuhnya. Retakan memanjang lebih dari 10 meter. Dengan injakan itu, tubuh Wang Qiwer terbang ke langit seperti sambaran petir. Kecepatannya sangat cepat sehingga orang lain hampir tidak bisa melihatnya. Zhou Shichen dan Cao Jinxuan membuka mulut mereka dengan kaget. Mereka tidak mengikuti tubuh Wang Qiwer di udara, tetapi malah melihat ke tanah yang baru saja dia injak. Zhou Shichen bergumam pada dirinya sendiri, apakah dia masih manusia? Jumlah kekuatan yang dibutuhkan untuk mencapai prestasi itu luar biasa. Ini sangat mengerikan. Petik 2. Suara Cao Jinxuan bergetar, ya. Mengerikan, memang. Ketika dia melepaskan energinya, dia bahkan tidak melepaskan jiwanya.